Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Arija, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 7, kelompok 2, absen nomor 16, pengampu Dr. Kondrat Sawang, MPD, dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan mereview agenda 3 tentang manajemen dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina pegawai untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai secara nasional, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi dan peran ASN untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. ASN berfungsi dan bertugas serta berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. 2. Pelayan publik. Untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, pelayan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, maupun golongan. Dalam Undang-Undang ASN disebut bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Berikut adalah hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak sesuatu yang patut atau layak diterima, agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel. Maka setiap ASN
diberikan hak berikut adalah hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Pada PNS, mendapatkan hak gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K terdiri dari 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, dan 4. Pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban dan tanggung jawab yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebut dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dari dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN adalah dalam undang-undang disebut bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku, yang mana kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi peraturan perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit. Apa itu? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang publik, ras, politik, warna kulit, agama, asal, usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM, kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN. Berdasarkan sistem merit menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten dan bahagia dalam organisasi karena memiliki kepercayaan diterapkannya keadilan dalam organisasinya. Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN,
semua fungsi dan komponen dalam manajemen ASN sebagaimana tercantum dalam pasal 55 mengatur tentang manajemen PNS dan pasal 93 mengatur manajemen P3K. Undang-undang ASN harus menerapkan sistem merit ini untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Smart ASN sesuai dengan 5 arahan Presiden dalam upaya mempercepat transformasi digital, pengembangan SDM merupakan salah satu fokus Presiden. Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring yang akan dihadapi oleh semua lapisan masyarakat termasuk ASN. Literasi digital. Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital, perlu adanya penguatan pada 1. Pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital. 2. Pengetahuan dasar tentang menelusuri dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar. 2. Budaya di dunia digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. 3. Etis menggunakan media digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. 4. Dalam aman bermedia digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital, pengetahuan dasar dalam mengatasi informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan phishing. Dalam aman bermedia digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Konten negatif yang muncul karena motivasi pembuatnya yang memiliki kepentingan ekonomi seperti mencari uang, politik, untuk menjatuhkan kelompok politik tertentu, mencari kambing hitam, dan memecah belah masyarakat berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Beberapa konten negatif seperti hoaks, perundungan, dan ujaran kebencian. Itulah contohnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.